Yesus adalah pokok anggur dan Bapa pengusaha. Dan saya, saudara, kita semua adalah ranting-ranting. Ini membuktikan kepada kita bahwa ranting tidak bisa berdiri sendiri. Amin. Ranting dia tidak bisa berdiri sendiri. Coba di gambar yang tadi, di sini ini buah anggur. Jadi yang nggak usah dulu kasih apanya. Di sini buah anggur ini dia punya ranting. Dari ranting inilah buah anggur ini ada. Iya kan? Jadi ranting ini dia tidak bisa menghasilkan buah sendiri. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melekat dengan apa? Dengan pohon. Dia harus melekat dengan pokok anggur. Siapa pokok anggur? Artinya dalam hal ini anak-anak Tuhan dia tidak dapat hidup sendiri. Dia harus bergantung kepada pokok anggur. Siapa pokok anggur? Yesus. Saudara tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saya tidak akan bisa menghasilkan buah tanpa saya melekat kepada Yesus. Kalau tidak melekat, firman Tuhan catat bahwa akan dibakar, saudara. Dia akan menjadi kering. Dikatakan tadi di ayat 6, dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ranting yang sudah terpisah dari pokok anggur, dia tidak akan bisa dia hidup lagi. Dia tidak akan bisa. Dia tidak akan mampu untuk hidup sendiri. Tetapi firman Tuhan katakan dia akan dibuang, dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa saya dan saudara tidak bisa hidup tanpa Yesus. Katakan di kiri kananmu, kamu tidak bisa hidup tanpa Yesus, kawan. Tidak ada orang yang bisa hidup tanpa Yesus. Ada pujian dulu, hidup tanpa Yesus seperti donat. Seperti donat. Seperti donat. Hidup tanpa Yesus Seperti donat. ada lubang kosong di tengah-tengahnya. Donat. Ada pujian sekolah minggu ini. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Kan donat, wah. Tetapi dia tidak bisa apa, saudara? Dia tidak ada kekosongan di dalam hati. Seperti itu. Jadi saya dan saudara adalah ranting yang wajib melekat kepada Tuhan. Saya mencatat seperti begini, Bapak Ibu. Yang melekat saja belum tentu berbuah. Apalagi yang tidak. Tanya dulu kiri kanan, sudah melekat belum? Yang melekat saja belum tentu berbuah. Pernah nggak saudara lihat ranting-ranting kalau musim berbuah? Ada nggak ranting-ranting yang melekat dan tidak berbuah? Ada. Apalagi yang tidak melekat. Apalagi yang tidak tinggal di dalam pokok anggur itu. Niscaya mustahil berbuah. Dan kalaupun dia berbuah, seringkali dibilang buahnya itu seperti ada bunga yang dia buahnya ada. Ini bunga-bunga ini ada cantik sekali, tetapi itu bunga asli, sandiwara. Kalau ada orang berkata dia tidak di dalam Kristus, dia berbuah, omong kosong. Dia berkata saya berbuah, saya mau menghasilkan buah, saya menjadi berkat. Kalau dia tidak tinggal di dalam Kristus, omong kosong. Yesus punya goal atas kita, yaitu bayangkan saudara seperti begini. Dikatakannya kita harus berbuah, banyak berbuah, berbuah banyak,
dan buahmu Tetap. tetap. Jadi Tuhan mau hidup kita berbuah dan banyak berbuah dan berbuah banyak. Rupanya ada perbedaan antara banyak berbuah dengan berbuah banyak. Kalau saudara perhatikan, ikuti pasal 15. Di situ akan saudara temukan nanti. Ada yang katanya banyak berbuah dan ada yang berbuah banyak dan buahmu tetap. Pasal 15 ayat 16 dikatakan buahmu tetap, permanen, terus berbuah. Amin. Buah adalah hasil dari pertumbuhan pohon yang sehat, yang bisa dinikmati oleh pemilik pohon itu. Buah itu bersumber dari mana? Karena pertumbuhan pohon yang sehat. Karena ada pohon dan dia punya ranting-ranting. Saudara, kalau di Google saudara buka ini, panjang-panjang sekali buahnya, bagus sekali. Beberapa waktu yang lalu ketika saya mengikuti kuliah, kami belajar kitab Kidung Agung. Dan di dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 11, di situ dicatat ada satu daerah penghasil anggur yang terbaik. Ada 4 penghasil anggur terbaik di Israel pada waktu itu, tetapi salah satu yang terbaik itu ada di Hebron, dan itu anggur hanya untuk para raja. Saya bertanya kemarin kepada dia, bagaimana dengan anggur yang terbaik yang di Yohanes pasal 2? Dikatakan itu anggur terbaik menurut ukuran rakyat. Itu bukan ukuran raja. Saudara, rupanya, dan saya mau bertanya, yang Tuhan mau adalah buah yang kita hasilkan adalah buah yang ukuran para raja. Amin. Amin. Di Yohanes pasal 2 itu anggur yang terbaik menurut ukuran rakyat biasa. Tapi di Kidung Agung pasal 8, anggur yang terbaik itu ukuran para raja. Rakyat biasa yang mengelolanya pun tidak bisa menikmatinya. Dan Tuhan mau seperti itu hasil kita. Karena kenapa? Sumber kita dari pohon yang sehat. Siapa pohon itu? Yesus. Maka seyogianya sepatutnya saya dan saudara menghasilkan buah yang tetap. Amin. Pertanyaan sekarang, saudara sudah di dalam Tuhan? Coba kita lanjutkan. Bagaimana bisa berbuah? Milikilah gaya hidup anak-anak Allah. Amin. Bagaimana supaya kita bisa berbuah? Miliki gaya hidup anak-anak Allah. Yang pertama, gaya hidup anak-anak Allah itu ranting yang berbuah dibersihkannya. Gaya hidup anak-anak Allah, dia siap dibersihkan. Kata dibersihkan, katair, membersihkan, memangkas dari kenajisan atau kotoran. Ini arti daripada dibersihkan, dipangkas. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16, maaf saya sampaikan dulu bahwa di ayat 3 dikatakan bahwa kita harus dibersihkan, dan yang membersihkan itu siapa? Bapa. Siapa yang membersihkan? Bapa. Melalui apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan. Yang membersihkan kita adalah firman. Amin. Yang membersihkan Bapak Ibu saya dan saudara adalah firman. Kita dibersihkan dari segala kenajisan. Kita dibersihkan dari segala kotoran. Ada seorang bernama Brown. Dia menceritakan bagaimana proses pembersihan daripada tanaman anggur.
Dikatakannya saudara, setiap tanaman yang merambat, nabakeda wewe si mekenia, solili dia haruslah potong, pangkas. Setiap pucuk daun daripada anggur itu dipotong. Dan dalam proses pembersihan itu dia dibersihkan biasanya itu pada bulan Februari dan Maret. Dia dipangkas, ranting-ranting yang tidak berbuah itu dipangkas, sehingga terkadang nanti tidak ada lagi ranting-ranting, tinggal pokok anggur, batang anggur itu. Dan pada bulan selanjutnya, beberapa bulan kemudian, maka dia dibersihkan lagi, sehingga hanya pokok anggur itu saja yang tinggal dan mulai bertunas. Pada bulan Agustus dikatakan setelah daun-daun tanaman sudah mulai muncul, ada lagi tahap pembersihan kedua. Tahap pembersihan kedua itu tunas-tunas kecil lagi dipangkas. Tunas-tunas yang sudah mulai tumbuh, ranting-ranting yang sudah mulai tumbuh dipangkas lagi. Apa tujuannya? Supaya getah atau makanan tanaman lebih kuat mengalir pada ranting yang akan berbuah. Jadi saudara, ada ranting-ranting yang akan dipotong lagi, supaya makanan atau gizi daripada pokok anggur itu mengalir ke ranting-ranting yang akan berbuah. Selanjutnya, setelah itu tanaman anggur dipangkas lagi. Bayangkan saudara, dia dipangkas lagi supaya getah tidak mengalir pada daun-daun dan ranting-ranting yang tidak berguna bagi pengusaha. Jadi ada beberapa kali tahap dia dipangkas, dibersihkan, sehingga nanti ketika dia berbuah, saudara, tidak ada lagi daun-daunan. Daun-daunnya tidak ada lagi, hanya betul-betul rantingnya dan buahnya. Makanya nanti buahnya besar-besar, banyak. Satu ranting itu bisa menghasilkan banyak buah. Nah, pohon anggur ini dia tidak hidup di tanah yang berair. Dia suka tanah kering. Dia tidak mau tanah yang berbasah. Jadi saudara, dia terus dibersihkan. Dan firman Tuhan juga katakan di 2 Timotius pasal 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Dia untuk mengajar kita, dia untuk menyatakan kesalahan kita dibersihkan dari segala kesalahan, kita diperbaiki dari segala kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran. Jadi Bapak Ibu, melalui firman kita dipangkas. Amin. Hebat. Tuhan memangkas kita, sebenarnya setiap hari kita dipangkas. Kalau kita mau izinkan lebih bagus, setiap hari kita dipangkas lewat firman. Dengan kita belajar firman Tuhan, kita dipangkas. Amin. Bagaimana kalau hanya sekali setahun dia dipangkas? Saya merenungkan kemarin, ada anak-anak di Mazingo panjang sekali rambutnya. Saya perkirakan mungkin sekali 6 bulan dia bersihkan rambutnya. Jadi bayangkan laki-laki sekali 6 bulan bersihkan rambutnya. Panjang sekali rambutnya. Dan kalau kita lihat dia, kita tidak bisa melihat wajahnya karena rambutnya masuk ke dalam. Dan kelihatannya tidak bagus. Coba Bapak Ibu di lahan Bapak Ibu, contoh Ibu Ina Firman, masih ada terongnya di serong. Tidak dibersihkan itu bagaimana? Di sana kami punya talas. Lebih separuh sudah kami bersihkan. Itu bagus sekali, tumbuhnya subur. Dan ada yang
sekitar beberapa rantai lagi tidak kami bersihkan. Dan kami dengar lebih tinggi rumput daripada dia, dan dia sudah kerdil. Karena kenapa tidak dibersihkan? Dosa, karakter buruk menghambat pertumbuhan iman kita. Dan kalau ini tidak dibersihkan, maka lambat laun saudara akan menjadi kerdil. Kalau saya dan saudara tidak dipangkas, lambat laun lagi rite itu. Pagi dah kira muka boleh menanian lagi rite lalu. Mila kelona lagi rite bah. Ada lagi rite pak ini nuari diri. Karena kenapa tidak diurus? Betul loh. Gaya baru lelah urus, gaya diurus berbeda. Pasti nak gaya diurus baga buat dia. Tapi nak lelah urus lagi rite. Bagi wajah-wajah si lagi rite kau belum mentakiram nanti. Wajah-wajah yang terurus atau bukan? Jadi kita harus siap dipangkas. Amin. Kalau kita ditegur lewat firman, terima kasih Tuhan. Ini artinya Tuhan mau bersihkan saya. Ini artinya Tuhan mau pangkas sesuatu yang najis dalam hidup saya. Tuhan mau pangkas kotoran dalam hidup saya. Harus siap dipangkas. Dan biasanya orang-orang yang tidak siap dipangkas, dia tidak akan tahan dan susah untuk bertumbuh. Tapi kalau kita dibersihkan secara terus-menerus, maka kita akan bertumbuh, tidak kerdil dan lagi rit. Amin. Siap ditegur lewat firman. Amin. Harus siap. Kalau firman tegur kita, artinya Tuhan mau saudara berubah. Tuhan mau saudara berubah. Tapi memang saat dipangkas itu sakit, saudara. Saya kasih contoh. Semalam saya khotbah di Mazingo, di Pemuda. Ketika kami datang, asik mereka main games. Games itu rupanya pakai beberapa kelompok. Mereka satu tim. Dan ada beberapa mereka yang jemaat ini sudah master lah mereka di dalam Grandmaster. Sudah hebat. Sudah hebat mereka. Kami datang, gak dilihat-lihat kami. Mana datang? Sudah bagus sekali mereka. Jadi saya khotbah. Saya bawa mereka kepada kita ini yang terbaik. Kita ini pilihan. Maka pilihan itu hasilnya pasti yang terbaik. Saya mau kalian evaluasi. Saya bawa terakhir tentang games. Siap gak kalian hapus games itu? Entah apa itu namanya games malam itu. Yang penting mereka itu Grandmaster katanya. Sudah kaki-kaki. Betul, hampir setengah jam mereka tidak kasih. Saya bilang ratusan saya layani orang yang punya jimat-jimat, gampang mereka lepaskan. Tetapi games susah untuk dilepaskan. Betul. Lebih pun setengah jam baru mereka hapus. Saya suruh hapus. Kalaupun kau Grandmaster, hapus. Dihapus. Lebih setengah jam baru dihapus. 2 orang mereka. 3 orang. Lebih setengah jam. Karena kenapa? Dia sudah punya jabatan yang levelnya itu Grandmaster. Tapi harus dihapus. Semalam dipangkas. Hari Sabtu di sini. Hah? Hari Sabtu di sini. Hari Sabtu bisa juga dihapus. Yang punya ada di sini yang sudah level Grandmaster, hapus akun itu. Amin. Harus siap dipangkas. Saya pangkas.
Lebih setengah jam baru mereka kasih. Bayangkan, berat sekali sama mereka. Berat sekali. Akhirnya saya bilang kayak gini. Pengalaman saya, kalau saya nasihati orang tidak dengar, maka orang itu rugi sendiri. Mau kau rugi sendiri? Mungkin dia berpikir. Saya bilang saya punya pengalaman, banyak orang yang saya nasihati tidak dengar, rugi sendiri. Barulah satu-satu mulai dihapus. Yang satu juga mulai dihapus. Harus dipangkas. Amin. Dibersihkan. Rupanya games itu kalau mau naik tingkat ada yang dibeli. Entah apalah yang dibeli itu. Apa yang dibeli itu Jordan supaya naik level? Apa itu dia? Berlian, dibeli itu ya. Berapa harganya? 15.000. Wow. Satu berlian. Berarti kalau sudah Grandmaster itu sudah berapa kali dia membeli itu. Tapi itu harus dipangkas. Amin. Dosa-dosa harus dipangkas. Yang masih terikat dengan kebiasaan buruk harus dipangkas. Amin. Kalaupun itu sakit, bayangkan lebih setengah jam. Saya layani orang yang punya ilmu hitam. Saya sampaikan tidak sampai setengah jam diserahkannya. Ini lebih setengah jam. Saya buju-buju baru saya bikin takut. Saya bilang orang-orang yang saya nasihati tidak dengar, rugi sendiri. Baru mereka takut, baru dikasih. Kita harus siap dipangkas. Bayangkan ini berapa kali proses pemangkasannya. Sehingga ketika nanti dia sudah selesai mulai keluar buah, maka buahnya itu banyak sekali. Amin. Amin. Siap dipangkas. Amin. Amin. Bukan hanya saudara yang harus dipangkas, saya juga harus dipangkas. Amin. Saudara harus dibersihkan. Kita semua harus dibersihkan tanpa terkecuali. Yang kedua, coba apa? Ini dia lahan yang sudah bersih dan ranting yang sudah mulai dipangkas. Jadi ini tahapnya masih belum lagi dipangkas lagi yang selanjutnya. Karena ini masih belum mengeluarkan buah. Kalau sudah mulai mengeluarkan buah, sudah apa? Ada yang dipangkas lagi. Bersihkan. Karena kenapa? Sudah dipangkas, sudah dibersihkan. Lanjut. Nah, yang kedua, tinggal di dalamnya. Ini gaya hidup anak-anak Allah. Dia tinggal di dalam Tuhan. Dia tinggal di dalam Yesus. Meinate, tinggal itu kita tinggal sekali untuk selamanya. Karena arti kata tinggal di situ permanen, tidak keluar masuk atau tetap bertahan. Ini arti daripada kata meinate. Kita tinggal di dalam Tuhan sekali untuk selama-lamanya. Amin. Karena dia pakai di situ auris. Itu peristiwa di masa lampau dan itu tidak berlanjut. Bertahan di situ. Tidak berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Bertahan. Harus permanen. Tidak boleh hari ini di dalam Yesus, minggu depan di luar Yesus. Hari ini di dalam Yesus, karena ada masalah, saya keluar dulu ya Yesus ya. Setelah itu nanti saya masuk lagi di dalam. Tidak seperti itu. Sekali Yesus, tetap Yesus. Apapun yang terjadi, angin badai, topan sekalipun, tetap di dalam Yesus. Amin. Tetap bertahan di dalam Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, Yesus saja. Amin. Amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Kenapa? Sekali Yesus tetap Yesus. Jika tetap di dalam Dia, maka asupan gizi atau sumber makanan tetap lancar sehingga bertumbuh.
sumber makanan untuk ranting? Akar. Dari akar melalui mana? Akar langsung ke ranting. Batang. Bagaimana? Siapa petani di sini? Yang apa? Ibu Selfie. Pupuk itu ditaruh di ranting atau di mana itu? Di bawah tanah. Kira-kira nanti dia mengalir langsung, sudah ditaruh di tanah, lompat dia langsung ke ranting. Jadi bagaimana itu? Akar langsung ke batang kan, baru ke ranting, daun. Jadi Bapak Ibu, sumber makanan kita itu dari Yesus. Amin. Sumber gizi yang sempurna itu dari Yesus. Kalau bagus dia tinggal, maka gizinya itu penuh sehingga dia tidak kurang gizi. Kalau kurang gizi, lama-lama menjadi gizi buruk. Kalau tidak di dalam Yesus, gizi buruk. Dia Amin. kiri kanan gizi buruk enggak? Kurang gizi. Kalau dia tidak tinggal di dalam Yesus, gizi buruk. Pernah dulu tinggal di depan ini, umur 14 tahun hanya 7 kilo. Besar. Dulu di depan ini rumah Bapak Mas Sofi ini ada dulu panti pemulihan gizi. Tahun-tahun 2015 itu kalau nggak salah. 14 tahun hanya 7 kilo. Kalau nggak salah orang-orang Sarasebuah itu ada beberapa orang mereka. Kurang gizi. Lama-lama gizi buruk. Bewotannya berme solo raodo lagi gizi buruk. Bangati tola-tola gizi buruk. Hana sanafo ya bana tinggal di dalam Yesus ya lagi gizi buruk ya. Bewotannya solo sapirodo lele. Tola lemet-lemet itu bagus sekali. Penuh gizi ke tidak. Ranting itu ketika dia melekat tinggal di dalam pohon, maka gizi atau sumber makanan, sari-sari makanan itu akan mengalir. Kalau dia sudah terpisah, bagaimanapun tidak akan mengalir. Tidak akan mengalir sumber makanan itu. Jadi Bapak Ibu, tinggal di dalam Yesus sekali untuk selamanya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Saya tidak mau tinggalkan Yesus. Ada lagu, saya mau iring Yesus. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, hanya Yesus saja. Amin. Tidak ada yang lain di dalam hidup saya, hanya Yesus saja. Seringkali suami bilang, belah dadaku hanya kamu di dalam hatiku. Tapi belum tentu kalau di belah dadanya ada enggak Yesus di dalam. Siapa di hati saudara? Siapa di hati Bapak Ibu? Ada Yesus di hatimu? Ada Yesus di hati kita? Tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Kalau tetap tinggal di dalam Yesus, maka saudara akan bertumbuh. Sekali lagi, saudara akan bertumbuh dan saudara akan menghasilkan buah. Saya mau kita baca di ayat 4 dulu. Salah seorang baca. Iya. Inahe sile tebule wahasabwa abi bakretu
Basimana gein rao to baknumi. Tibai mobuan raha andre nahaya ia. Awinatola mobuan raha na auri ia badela. Simana gein ami. Awinatola mobua ami na aro ami bakhe. Amin. Ada di situ hal yang penting. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Lanjut, Pak. Ranting tidak berbuah dari dirinya sendiri. Tanpa Tuhan, saudara dan saya tidak berbuah. Dan sebenarnya yang kita alami mati secara rohani. Kematian rohani jika terpisah dari pokok anggur, dan dia tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Nuhul ba jemaat ba pemuda mauwinu sunron lawan-lawan satuannya woi hargai zatuamu bermulu bazatuamu basoglau bela mungkin lawa lafa khulirania la fagiawa hogu gai lawai jayawan untuk tahun yang hogu gai lemudi. Jadi apa artinya? Saudara tidak bisa hidup tanpa Yesus. Saudara tidak bisa berbuah tanpa Yesus. Dan tanpa Yesus kematian secara rohani. Putus hubungan dengan Tuhan. Auri masaita, mufana-fana masaita, muwawaita, mualewaita, tetapi kematian secara rohani. Makanya Yesus pernah bilang begini. Ada seorang pemuda datang kepada Yesus. Yesus, saya mau ikut engkau. Apa dibilang Yesus? Ikut aku. Oke. Dibilangnya, tunggu dulu Yesus. Biar saya kubur orang tuaku. Apa Yesus bilang di situ? Biarlah orang mati menguburkan. Pernah saudara lihat di sini orang yang mati menguburkan orang yang mati? Pernah nggak di Mandreheba nia sinomate iko na nia sinomate? Le pernah nia sinomate iko nia simate? Le pernah nia sauri iko nia. Tetapi Yesus bilang, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Ini berbicara bahwa ada orang yang hidup, tetapi sebenarnya dia sudah mati. Secara logika tidak mungkin orang mati menguburkan orang mati. Tetapi dimaksud Yesus di situ bahwa ada orang yang hidup, tapi sebenarnya sudah mati. Dan doa saya tidak ada di tempat ini. Amin. Katakan di kiri kanan, bukan kita itu kawan. Biarlah orang yang mati secara rohani menguburkan orang yang mati secara jasmani. Itu arti daripada ayat itu. Bapak Ibu, kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, kita akan mati secara rohani. Mau apa besar mualu, mualu, tetapi tidak lagi hidup di dalam Tuhan. Mati secara rohani. Tapi selagi masih hidup bisa kita berubah. Amin. Kita kembali melekat kepada pokok anggur itu. Yang ketiga, nah ini dia tadi yang sudah berbuah itu, saudara. Besar sekali, panjang buah. Lanjut. Yang ketiga, gaya hidup anak-anak Allah adalah dia hasilkan buah yang mempermuliakan Allah. Ayat 8, salah seorang baca. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Dia akan hasilkan buah yang banyak. Dan karena dia sudah menghasilkan
karakter kita itu yang mempermuliakan Bapa di sorga. Saudara jangan salah. Beberapa waktu ini ada yang diduga ada seorang hamba Tuhan ditangkap polisi, dan saya lihat fotonya sendiri, dia diborgol karena narkoba, dan itu terjadi di Nias Barat. Hamba Tuhan diborgol karena narkoba. Saya mau tanya, buahnya mempermuliakan Tuhan? Bayangkan hamba Tuhan berurusan dengan polisi karena narkoba. Bagaimana kira-kira kalau saya secara apa saya berpikir betul-betul dia itu tidak tinggal di dalam. Dia sudah keluar dari pokok anggur. Bayangkan fotonya noi pakewia dan no sobok bilang kepada. Jadi buah kita harus dinikmati oleh orang lain. Amin. Kalau usah buahnya, tapi buah saisu. Kalau buahnya, tapi tengah buah sami ulo, tengah buah sami. Makanya di Yesaya pasal 5 Allah bilang, ketika anggur itu berbuah, maka yang dia dapatkan buah yang asam. Buah kita bukan yang asam, amin. Yang tinggal di dalam Kristus buahnya tidak asam, tapi buahnya manis. Coba baca Yesaya pasal 5. Ini di luar daripada yang saya siapkan, tetapi kita baca Yesaya pasal 5. Apa yang Tuhan lakukan kepada anggur itu, tetapi apa yang terjadi? Mulai ayat 1. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Dia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Sampai di situ. Ini buah anggur ini dia dari benih pilihan, ayat 2. Tetapi yang dinanti buah anggur yang baik, yang manis, yang enak pastinya. Tetapi yang dihasilkannya ialah asam. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kita ini adalah pilihan. Amin. Kita ini bibit unggul, pilihan. Makanya 1 Petrus 2 ayat 9, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa pilihan. Kita ini pilihan, tetapi banyak orang dari bibit pilihan buahnya asam. Lihat kiri kananmu, tanya sama dia, bagaimana rasanya buahku kawan? Asam atau manis? Bisa data asa itu, saya asam loh. Bisa wajah ada Ibu Ina Daniel. Bagaimana wajah kita kalau makan yang asam? Keriting. Bisa bawa data asa itu Pak Mariski. Kota Fakur gangan. Bagaimana buah kita selama ini, asam atau manis? Kira-kira na malugay ta ba niya la Fakuru lamanay ra lo? Na lamanay ra berarti tayo sebuah. Tapi na maikira la kita po. Berarti baga-baga buat. Dan itu mempermuliakan Tuhan.
Amin. Coba baca Matius 5 ayat 16. Ini perbandingan semua ayat-ayat ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Rupanya buah itu harus kelihatan. Amin. Buah itu harus kelihatan. Buah itu harus dilihat orang. Saya merenungkan di sini ada pohon yang tidak berbuah. Ada kan di dalam Alkitab dia dicangkul sampai bertahun-tahun dia tumbuh berbuah, tidak berbuah. Selanjutnya ada juga yang berbuah manis dan ada yang asam. Saya mau kita semua yang ada di tempat ini biarlah kita berbuah. Amin. Jangan tidak ada yang berbuah, harus berbuah. Dan dalam kita menghasilkan buah, biarlah buah kita yang manis. Amin. Dinikmati orang, bukan hanya pemilik kebun itu yang akan menikmati, bukan hanya pemilik anggur itu yang menikmati, tetapi orang lain juga menikmati buah kita. Amin. Menikmati perbuatan-perbuatan kita. Dilihat orang. Seperti 2 minggu yang lalu, kita ini adalah bintang-bintang di mana? Di dunia. Bintang-bintang di dunia ini. Bintang di langit itu untuk menerangi langit yang gelap. Tapi kita bintang di dunia menerangi gelap yang ada di dunia. Amin. Kita harus berbuah dan buah itu dilihat orang. Dan kalau bisa buah kita tetap tidak musiman. Ada nggak orang yang buahnya musiman? Ada. Ada. Mau ingat nalau kamu bagus story. Ginete bagal lagu dia haba mau buah iya benar. Tapi kan di sosoya sur nalau ada bulan-bulannya. Ada dulu tetangga kami di Riau. Jadi kami sudah menandai kalau tidak salah waktu itu minggu keempat pasti dia itu ribu-ribu di rumah. Betul itu, tiap minggu keempat ribu terus di rumah. Ada bulan-bulannya, makanya Bapak Gembala saya kalau dibilang itu ada bulan-bulannya, ada bahasa Bataknya itu kalau dibilang orang Batak. Apa itu Bu? Kalau dibilang ada bulan-bulannya itu. Enggak ada dalam bahasa Batak, ada itu dalam bahasa Batak. Bulan-bulanun. Karena kami sudah mulai dengar suaranya besar karena suaranya itu apa? Isi-isi kelali. Oh, belum mulai. Itu hari bawaan dia. Wis sampai nalaila itu lo, ay no bawaan dia muda. No ay kaliru itu lo, lera lihat. No bawaan dia. Mungkin. Tesau. Eso ya. Betul itu. Kalau sudah suaranya kencang, kami pasti tahu itu sudah bulannya. Dan memang biasanya itu bulan minggu keempat, kalau minggu keempat, minggu ketiga. Wajib itu. Saya tidak tahu karena dipengaruhi oleh hal yang lain, tapi itulah setiap bulan itu, setiap minggu itu pasti terjadi. Dari pagi sampai sore itu nanti. Tapi hari-hari biasa yang oh bagus sekali, tapi giliran apa? Kalau kita lewat depan rumahnya, dia lagi apa itu? Teriak dia nanti. Ada bulan. Mau ingat. Jangan sampai kalau karena kita terbiasa seperti itu. Leherania saya lain no bawania. Natapalu aja mandala ingat dunia bukannya saya tahu. Leherania saya dan kita tidak menjadi berkat. Makanya pernah ada orang datang sama saya. Saya bilang, no ingatnya sudah.
kita harus menghasilkan buah. Amin. Amin. Kesimpulan bagi kita, sebagai anak Allah memiliki gaya hidup sehingga kita berbuah banyak. Izinkan hidup saudara dibersihkan oleh firman. Amin. Kita harus siap ditegur, kita harus siap dipangkas. Kita tinggal di dalam Dia, jangan keluar masuk, permanen. Kalau bisa setiap minggu tidak bolos-bolos ibadah. Amin. Setiap jam-jam ibadah tidak bolos-bolos ibadah. Amin. Pelayan-pelayan Tuhan hari Sabtu itu tidak bolos-bolos doa puasa. Amin. Amin. Banyak sekali yang bolos-bolos. Kemarin bolos-bolos banyak. Pelayan Tuhan, mari kita tinggal di dalam Dia. Yang ketiga, kita hasilkan buah yang mempermuliakan Allah. Amin. Biarlah hidup kita dilihat orang bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Tuhan memberkati kita semua. Saya undang kita